Welcome to my YouTube channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya. Sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi. Sampel representatif memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasi. Hal ini berarti bahwa unsur sampel serupa dengan unsur yang tidak diikutsertakan dalam sampel. Dalam praktek akuntansi, auditor tidak pernah mengetahui apakah sampel representatif atau tidak, bahkan sampai pengujian selesai dikerjakan. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah sampel tersebut representatif dengan melakukan audit terhadap keseluruhan populasi. Auditor dapat meningkatkan kemungkinan suatu sampel menjadi representatif dengan cara meningkatkan kecermatan dan merancang proses sampling, kemudian mengevaluasi hasilnya. Risiko dari terjadinya kedua jenis kesalahan ini disebut risiko non-sampling dan risiko sampling. Risiko non-sampling adalah risiko pengujian audit tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Penyebab risiko non-sampling adalah auditor gagal untuk mengetahui adanya penyimpangan dan tidak tepat atau efektifnya prosedur audit. Kemudian, risiko sampling adalah risiko audit untuk mencapai segala kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Risiko sampling adalah bagian inheren dari sampling yang disebabkan karena pengujian tidak dilakukan terhadap keseluruhan populasi. Auditor mempunyai dua cara untuk mengontrol risiko sampling. Yang pertama, mengubah ukuran sampel. Yang kedua, menggunakan metode yang tepat untuk memilih unsur sampel dari populasi. Sampling statistik dan non-statistik serta pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Sampel statistik dan sampel non-statistik. Metode sampling audit dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sampel statistik dan sampel non-statistik. Kedua kategori ini serupa karena kedua terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama, merancang sampel. Yang kedua, memilih sampel dan melakukan pengujian. Yang ketiga, mengevaluasi hasil. Kemungkinan ada juga tujuan perencanaan sampel. Tujuan ini untuk memastikan bahwa pengujian audit dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan risiko sampling yang diinginkan dan memungkinkan terjadinya kesalahan non-sampling. Langkah-langkah mengujinya untuk menentukan apakah dokumen pengiriman barang dilampirkan pada faktur-faktur. Yang pertama, merencanakan sampel. Yang kedua, memilih sampel. Yang ketiga, melakukan pengujian. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil. Pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Auditor harus memilih unsur sampel dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya, tidak menggunakan metode probabilistik. Penerapan sampling statistik dan non-statistik dalam praktek serta metode pemilihan sampel. Standar audit memberikan kebebasan kepada audit untuk menggunakan metode sampling statistik atau metode sampling non-statistik. Apabila digunakan sampling statistik, sampel hendaknya yang diprobabilistik dan harus digunakan metode evaluasi statistik yang tepat terhadap hasil sampel untuk menghitung besarnya risiko sampling. Metode pemilihan sampel non-probabilistik terdiri dari yang pertama, pemilihan sampel langsung, kemudian pemilihan sampel blok, kemudian pemilihan sampel sembarang. Metode pemilihan sampel probabilistik terdiri dari yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana, yang kedua, pemilihan sampel sistematik, yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas dengan ukuran, dan yang terakhir, pemilihan sampel berjenjang. Metode pemilihan sampel non-probabilistik
Metode pemilihan sampel dan non-probabilistik adalah metode-metode yang mempengaruhi persyaratan teknik untuk pemilihan sampel probabilistik. Kemudian, pemilihan sampel langsung. Dalam metode pemilihan sampel langsung, auditor secara sengaja memilih setiap unsur di dalam sampel berdasarkan kriteria menurut pertimbangan sendiri. Pendekatan yang dilakukan terdiri dari yang pertama, unsur yang paling memungkinkan berisi kesalahan penyajian. Contohnya ya, piutang usaha yang lama sekali tidak ditagih, kemudian transaksi yang di luar biasanya besar atau sangat kompleks. Kemudian unsur yang berisi karakteristik populasi tertentu. Contohnya, auditor bisa memilih suatu sampel, mengeluarkan kas dan mengangkut beberapa bulan. Setiap rekening kas di bank atau setiap lokasi dan setiap jenis pengeluaran besar. Kemudian, unsur bernilai rupiah besar. Pemilihan sampel blok. Dalam pemilihan sampel blok, auditor memilih unsur pertama dalam suatu blok dan selanjutnya dipilih dengan secara berurutan. Penggunaan sampel blok biasanya dapat diterima hanya apabila jumlah blok yang digunakan cukup banyak. Sampel blok dapat digunakan sebagai suplemen terhadap sampel lain apabila terhadap kemungkinan besar terjadi kesalahan penyaji pada periode yang tidak diketahui. Pemilihan sampel sembarang. Pemilihan unsur tanpa suatu bias yang disadari auditor. Dalam seperti ini, auditor memilih unsur populasi tanpa mempertimbangkan ukuran, sumber, atau karakteristik pembeda lainnya. Kemudian sampel ini memiliki kelemahan, yaitu sulitnya memegang teguh untuk sepenuhnya, tidak bias dan pemilihan. Meskipun pemilihan sampel sembarang dan sampel blok nampak kurang logis dibandingkan dengan pemilihan sampel langsung, namun keduanya sering digunakan dalam situasi di mana biaya metode pemilihan sampel yang lebih kompleks lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari pendekatan ini. Metode pemilihan sampel probabilistik. Biasanya sampel ini digunakan untuk menghitung resiko sampling. Ada dua pilihan dalam sampel probabilistik. Yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana. Yang kedua, pemilihan sampel sistematik. Pemilihan sampel probabilitas proporsional terhadap ukuran dan sampel berjenjang. Dalam banyak situasi pengauditan, biasanya akan menguntungkan untuk memilih sampel yang menekankan pada unsur-unsur populasi yang berjumlah besar. Ada dua cara untuk memperoleh sampel seperti itu. Yang pertama, mengambil keputusan yang kemungkinan terpilih sebagai setiap unsur individualnya. Kemudian yang kedua, membagi populasi menjadi subpopulasi, biasanya dengan ukuran rupiah, dan mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi dengan ukuran yang lebih besar. Pemilihan sampel untuk tingkat penyimpangan. Auditor menggunakan sampel dan pengujian pengendalian substantif transaksi. Unsur-unsur dalam suatu populasi yang berisi suatu karakteristik atau atribut. Kemudian, jenis-jenis penyimpangan dalam populasi data akuntansi. Yang pertama, penyimpangan dari pengujian yang diterapkan klien. Yang kedua, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi data transaksi. Dan yang terakhir, kesalahan pengujian rupiah dalam populasi detail saldo akun. Kemudian, penerapan pemilihan sampel audit non-statistik. Auditor menggunakan 14 langkah untuk menerapkan audit sampling dan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Menetapkan tujuan pengujian audit, tujuan pengujian pengendalian, dan pengujian substantif operasi pengendalian. Yang pertama yaitu menguji efektivitas operasi pengendalian. Yang kedua, menentukan apakah transaksi berisi kesalahan penyajian rupiah. Selanjutnya, menentukan apakah sampling audit bisa ditetapkan. Auditor sampling bisa diterapkan apabila auditor merencanakan untuk memperoleh kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel.
Auditor harus melihat ke program audit dan memilih prosedur mana yang bisa diterapkan dengan menggunakan sampling audit. Selanjutnya, merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan. Atribut dan kondisi penyimpangan untuk sampling audit diambil langsung dari prosedur audit yang ditetapkan oleh auditor. Selanjutnya, yaitu perumusan populasi. Populasi adalah unsur-unsur yang ingin digeneralisasikan oleh auditor. Auditor bisa merumuskan populasi untuk mengikutsertakan setiap unsur yang diinginkan, tetapi ketika mereka menarik sampel, unsur tersebut harus terpilih dari keseluruhan populasi. Auditor harus menguji kelengkapan populasi dan detail keterkaitan sebelum suatu sampel ditarik untuk memastikan bahwa semua unsur populasi memiliki kesempatan untuk terpilih. Selanjutnya, perumusan unit sampling. Unit sampling dirumuskan oleh auditor berdasarkan definisi tentang populasi dan tujuan pengujian audit. Unit sampling adalah unit fisik yang berkaitan dengan nomor-nomor acak yang akan digeneralisasikan oleh auditor. Unit sampling adalah langkah awal dalam melaksanakan pengujian audit. Selanjutnya, menetapkan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi atau tolerable exception rate atau TER. TER mencerminkan tingkat penyimpangan tertinggi yang bisa diterima auditor dalam suatu pengendalian yang sedang diuji dan masih dapat disimpulkan bahwa pengendalian berjalan efektif, dan tingkat kesalahan penyajian jumlah rupiah dalam transaksi yang bisa diterima. Seberapa besar TER yang dipandang memadai berkaitan dengan materialitas dan oleh karena itu dipengaruhi oleh perumusan atribut dan arti pentingnya atribut dalam perencanaan audit. Selanjutnya, merumuskan resiko yang bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian terlalu rendah. Untuk sampling audit dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, resiko tersebut disebut resiko yang bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian terlalu rendah atau acceptable risk of assessing control risk too low atau ARACH. ARACH mengukur resiko yang bisa diterima auditor untuk menerima bahwa pengendalian efektif atau tingkat kesalahan penyajian yang bisa diterima. Padahal tingkat penyimpanan populasi yang sesungguhnya lebih besar daripada TER. Selanjutnya, menaksir tingkat penyimpangan populasi. Auditor harus menaksir di muka tingkat penyimpangan populasi untuk merencanakan ukuran sampel yang tepat. Apabila taksiran tingkat penyimpangan populasi atau estimate population expansion rate atau EPR rendah, maka ukuran sampel yang relatif kecil akan memuaskan tingkat penyimpangan yang bisa ditoleransi sebagaimana ditetapkan auditor karena hanya diperlukan suatu tingkat ketetapan taksiran yang rendah. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel awal. Ada 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal untuk sampling audit, yaitu yang pertama ukuran populasi, yang kedua TER atau tolerable expansion rate, yang ketiga ARACH atau acceptable risk of assessing control risk too low, yang keempat EPR atau estimate population expansion rate. Selanjutnya, sensitivitas ukuran sampel terhadap suatu perubahan dalam faktor penentuan. Untuk memahami konsep yang melandasi sampling dalam pengauditan, hanya memahami pengaruh dari kenaikan atau penurunan yang terjadi pada salah satu dari keempat faktor yang menentukan ukuran sampel dengan asumsi bahwa faktor lainnya konstan. Menunjukkan pengaruh terhadap sampel yang disebabkan oleh kenaikan setiap faktor secara independen. Pengaruh sebaliknya akan terjadi apabila terjadi penurunan pada suatu faktor.
Berikut merupakan pengaruh perubahan faktor penentuan terhadap ukuran sampel. Yang pertama, jenis perubahan kenaikan resiko bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian terlalu rendah, maka pengaruh terhadap ukuran sampel awal akan turun. Yang kedua, kenaikan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi, maka pengaruh terhadap ukuran sampel awal akan turun. Yang ketiga, kenaikan taksiran tingkat penyimpangan populasi, maka pengaruh terhadap ukuran sampel awal akan naik. Yang keempat, kenaikan ukuran populasi, maka pengaruh terhadap ukuran sampel awal akan naik, pengaruhnya sangat kecil. Perkenalkan, nama saya Gading Putri Kawati, NIM 2019-017-009. Saya akan menjelaskan mulai dari halaman 574, yaitu memilih sampel. Setelah auditor menentukan ukuran sampel awal untuk penerapan sampling audit, auditor harus memilih unsur-unsur dalam populasi yang akan diikutsertakan dalam sampel. Auditor dapat melakukan pemilihan sampel pada metode probabilistik atau non-probabilistik seperti telah kita bahas di atas. Untuk memperkecil kemungkinan klien mengubah unsur sampel, auditor tidak memberitahu klien terlalu jauh sebelumnya mengenai unsur sampel yang akan dipilih. Auditor juga harus mengontrol sampel setelah klien menyerahkan dokumen. Beberapa unsur sampel tambahan bisa dipilih sebagai ekstra untuk mengganti unsur yang dibatalkan dalam sampel semula. Yang selanjutnya, melaksanakan prosedur audit. Auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa unsur-unsur dalam sampel untuk menentukan apakah unsur tersebut konsisten dengan definisi dari atribut dan dengan mencatat semua penyimpangan yang ditemukan. Untuk mendokumentasikan pengujian dan memberi informasi untuk keperluan review, auditor biasanya membuat suatu daftar hasil. Generalisasi dari sampel ke populasi. Tingkat penyimpangan sampel atau sample exception rate dapat dengan mudah dihitung dari hasil sampel sesungguhnya. SER sama dengan jumlah penyimpangan sesungguhnya dibagi dengan ukuran sampel sesungguhnya. Untuk metode non-statistik, auditor bisa menggunakan dua cara untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Yang pertama, tambahan suatu taksiran kesalahan sampling ke SER sehingga diperoleh tingkat batas atas penyimpangan terhitung. Kedua, kurangkan suatu tingkat penyimpanan sampel dari tingkat penyimpangan bisa ditoleransi sehingga bisa diketahui kesalahan sampel terhitung. Selanjutnya, menganalisis penyimpangan sebagai tambahan atas penentuan SER untuk setiap atribut dan mengevaluasi apakah penyimpangan sesungguhnya kemungkinan lebih besar dari tingkat penyimpangan biasa ditoleransi. Auditor harus menganalisis penyimpangan individual untuk menentukan titik lemah dalam pengendalian intern yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Memutuskan akseptabilitas populasi. Pada saat melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, kebanyakan auditor yang menggunakan sampel non-statistik mengurangkan SER dari TER dan mengevaluasi apakah selisihnya cukup besar. Apabila auditor berkesimpulan bahwa selisih cukup besar, maka pengendalian yang diuji dapat digunakan untuk mengurangi penetapan risiko pengendalian sebagaimana direncanakan. Dengan asumsi, analisis yang cermat tentang penyimpangan tidak menunjukkan kemungkinan adanya masalah signifikan lain dalam pengendalian internal. Apabila auditor berpendapat bahwa TER dikurang SER adalah terlalu kecil untuk menyimpulkan bahwa populasi bisa diterima, atau apabila SER lebih besar daripada TER, auditor harus mengikuti salah satu dari 4 tahapan berikut. Yang pertama, merevisi TER atau ARACR.
Alternatif ini harus diikuti hanya apabila auditor telah berkesimpulan bahwa spesifikasi aslinya terlalu konservatif. Dan baik TER maupun ARACR akan sulit untuk dipertahankan apabila seandainya auditor review oleh pengadilan atau oleh komisi. Auditor harus mengubah persyaratan ini hanya setelah ia melakukan pertimbangan yang cermat. Yang kedua, memperbesar ukuran sampel. Peningkatan dalam ukuran sampel akan berpengaruh pada penurunan kesalahan sampling apabila tingkat penyimpangan sampel sesungguhnya tidak meningkat. Peningkatan ukuran sampel akan tepat apabila auditor berkeyakinan bahwa sampel asli tidak representatif atau apabila diperlukan untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian berjalan dengan efektif. Yang ketiga, merevisi penetapan risiko pengendalian. Apabila hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi tidak mendukung penetapan risiko pengendalian pendahuluan, auditor harus merevisi penetapan risiko pengendalian. Hal ini kemungkinan berakibat auditor menaikkan pengujian substantif transaksi dan pengujian detail atas saldo. Sebagai contoh, apabila pengujian pengendalian atas prosedur verifikasi internal untuk memeriksa kebenaran harga, perkalian, dan kuantitas dalam faktur penjualan menunjukkan bahwa prosedur tersebut tidak diikuti, auditor harus meningkatkan pengujian substantif transaksi tentang ketelitian penjualan. Yang terakhir, berkomunikasi dengan komite audit atau manajemen. Komunikasi diperlukan bersamaan dengan salah satu dari ketiga tindakan di atas, bagaimanapun bentuk penyimpangannya. Apabila auditor memutuskan bahwa pengendalian internal tidak berjalan dengan efektif, manajemen harus diberi informasi secepatnya. Pendokumentasian yang memadai. Auditor harus menyimpan catatan yang memadai tentang prosedur-prosedur yang telah dilakukan, metode yang telah digunakan dalam memilih sampel dalam pelaksanaan pengujian, hasil yang diperoleh baik dari pengujian dan kesimpulan yang dicapai. Sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi adalah sampling atribut. Sampling atribut yang dimaksud dalam buku ini adalah sampling atribut statistik. Sampling non-statistik juga merupakan atribut, yaitu karakteristik dalam populasi yang akan diuji, tetapi istilah sampling atribut hanya digunakan dalam sampling statistik. Distribusi sampling. Auditor mendasarkan inferensi statistik pada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah frekuensi distribusi hasil dari seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang bisa dicapai dari suatu populasi yang berisi sejumlah karakteristik spesifik. Distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat pernyataan probabilitas tentang kemungkinan keterwakilan setiap sampel yang ada dalam distribusi. Sampling atribut didasarkan pada distribusi binomial, di mana setiap sampel yang mungkin dalam populasi memiliki satu atau dua kemungkinan nilai, seperti ya atau tidak, hitam atau putih, atau deviasi pengendalian atau tidak ada deviasi pengendalian. Penerapan sampling atribut. Yang pertama, merencanakan sampel. Merencanakan sampel memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit, memastikan apakah sampel audit bisa diterapkan. Yang ketiga, merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan unit sampling. Yang keenam, merumuskan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan risiko bisa diterima untuk penetapan risiko pengendalian terlalu rendah. Yang kedelapan, menaksir tingkat penyimpangan populasi. Yang terakhir, menentukan ukuran sampel awal. Penggunaan tabel. Apabila auditor akan menggunakan tabel untuk menentukan ukuran sampel,
harus diikuti 4 tahap berikut ini. Yang pertama, pilih tabel yang cocok dengan A rasi R. Yang kedua, tentukan lokasi ER pada bagian atas tabel. Yang ketiga, tentukan lokasi EPER pada kolom paling kiri. Yang terakhir, baca kolom TER yang sesuai ke bawah hingga memotong garis EPER yang sesuai. Pengaruh dari ukuran populasi. Ukuran populasi hanya menjadi pertimbangan kecil dalam menentukan ukuran sampel, mengingat bahwa kebanyakan auditor menggunakan sampel atribut untuk populasi yang besar, maka pengurangan ukuran sampel untuk populasi yang lebih kecil kita abaikan. Memilih sampel. Berbeda dengan metode non-statistik, pemilihan sampel pada metode statistika harus menggunakan metode probabilistik. Melaksanakan prosedur audit sama baik untuk sampling atribut maupun untuk sampling non-statistik. Menilai hasil. Generasi dari sampel ke populasi. Untuk sampel atribut, auditor menghitung batas presisi atas atau SUR pada suatu A rasi R tertentu dengan menggunakan program komputer khusus atau menggunakan tabel yang dibangun dari formula statistika. Menganalisis penyimpangan baik untuk sampel atribut maupun sampel non-statistik. Memutuskan akseptabilitas populasi. Metodologi untuk memutuskan akseptabilitas populasi pada dasarnya sama baik untuk sampling atribut maupun sampling non-statistik. Sekian dari saya. Perbandingan antara sampling audit untuk pengujian riji saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi. Jenis pengujian. Pengujian pengendalian diukur dengan efektif operasi pengendalian internal. Pengujian substansif transaksi diukur dengan efektivitas operasi pengendalian internal dan kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Pengujian rinci saldo. Apakah jumlah rupiah saldo akan mengandung kesalahan penyajian secara material? Auditor melakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif transaksi. Yang pertama, untuk menentukan apakah tingkat penyimpangan dalam populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk menurunkan taksiran risiko pengendalian dan dengan demikian mengurangi pengujian rinci saldo. Sampling non-statistik. Tahapan sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Merencanakan sampel. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Yang ketiga, merumuskan kesalahan penyajian. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan unit sampling. Yang keenam, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan resiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang kedelapan, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Kemudian memilih sampel dan melaksanakan proses audit. Yang ke-10, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Mengevaluasi hasil. Generalisasi dari sampel ke populasi, menganalisis kesalahan penyajian, dan memutuskan akseptabilitas populasi. Tahapan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substansi transaksi. Merencanakan sampel. Menetapkan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan, merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan, merumuskan populasi, merumuskan unit sampling, menetapkan tingkat penyimpanan bisa diterima, menetapkan risiko bisa diterima untuk penaksiran risiko pengendalian terlalu rendah, menaksir tingkat penyimpangan populasi, menentukan ukuran sampel awal. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, mengevaluasi hasil, generalisasi dari sampel ke populasi, menganalisis penyimpangan, dan memutuskan akseptabilitas populasi. Menetapkan tujuan pengujian audit. Sampel untuk pengujian rinci saldo digunakan auditor untuk menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah ditetapkan dengan wajar. Memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Sampling audit diterapkan apabila auditor merencanakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel,
Meskipun auditor biasanya menggunakan sampel pada banyak akun, tetapi dalam situasi tertentu sampling tidak dapat diterapkan. Merumuskan kesalahan penyajian. Karena sampling audit untuk pengujian nilai saldo mengukur kesalahan penyajian moneter, suatu kesalahan penyajian terjadi apabila unsur sampel kesalahan penyajian. Dalam pengauditan piutang usaha, setiap kesalahan penyajian yang dilakukan klien pada suatu piutang kepada pelanggan yang termasuk dalam sampel yang ditarik auditor adalah suatu kesalahan penyajian. Merumuskan populasi. Dalam pengujian nilai saldo, populasi didefinisikan sebagai unsur-unsur yang membentuk populasi rupiah yang tercatat dalam pembukuan. Populasi piutang usaha yang tercantum dalam pembukuan sebagaimana nampak pada tabel 14 terdiri dari 40 akun berjumlah 207.295.000. Sampling distratifikasi atau sampling berjenjang. Pada banyak populasi, auditor sering memilah populasi menjadi 2 atau lebih subpopulasi sebelum menerapkan sampling audit. Hal ini disebut sampling distratifikasi yang setiap subpopulasinya disebut stratum. Stratifikasi memberi kemungkinan auditor untuk menekankan pada unsur populasi tertentu dan kurang mementingkan yang lainnya. Dalam kebanyakan situasi sampling audit, termasuk konfirmasi piutang usaha, auditor ingin menekankan pada piutang yang bersaldo besar, sehingga auditor merumuskan setiap stratum atas dasar ukuran nilai rupiah. Merumuskan unit sampling. Untuk sampling audit non-statistika dalam pengujian audit saldo, unit samplingnya harus hampir selalu berupa unsur-unsur yang membentuk saldo akun. Menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Auditor menggunakan kesalahan penyajian bisa ditoleransi sebagaimana telah dibahas pada bab 7 untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil dalam sampling non-statistik. Auditor dengan menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dan menggunakan jumlah atau total tersebut untuk menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi untuk setiap akun. Setiap kali kesalahan penyajian bisa ditoleransi diturunkan auditor, maka ukuran sampel yang dibutuhkan harus dinaikkan untuk saldo akun atau kelompok transaksi yang bersangkutan. Menetapkan resiko bisa diterima untuk keliru menerima. Resiko bisa diterima untuk keliru menerima atau acceptable risk of incorrect acceptance (ARIA) adalah besarnya resiko yang bisa diterima auditor dalam menerima suatu saldo akun sebagai saldo yang benar padahal kesalahan penyajian yang sesungguhnya melampaui kesalahan penyajian bisa ditoleransi. ARIA mengukur keyakinan yang diinginkan auditor untuk suatu saldo akun. Untuk keyakinan yang tinggi dalam pengauditan suatu saldo, auditor akan menetapkan ARIA yang rendah. Pengaruh ARACR dan ARIA terhadap pengujian substansif. Selain terhadap resiko pengendalian, ARIA dipengaruhi langsung oleh resiko audit bisa diterima dan dipengaruhi sebaliknya oleh pengujian substansif lain yang telah dilaksanakan atau direncanakan untuk saldo akun. Apabila auditor mengurangi resiko audit bisa diterima, auditor juga harus menurunkan ARIA. Apabila prosedur analitis mengindikasikan bahwa jumlah saldo akun kelihatan wajar, ARIA bisa dinaikkan. Dengan kata lain, prosedur analitis adalah bukti pendukung saldo akun yang berarti bahwa auditor membutuhkan ukuran sampel yang lebih kecil dalam pengujian rinci saldo untuk mencapai resiko audit bisa diterima yang diinginkan. Kesimpulannya, yang sama juga tepat untuk hubungan antara pengujian substansif transaksi ARIA dan ukuran sampel untuk pengujian rinci saldo. Menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Auditor biasanya membuat estimasi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dengan klien yang bersangkutan dan dengan menaksir resiko bawaan, mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substansif transaksi, dan pengujian analitis yang telah dilakukan. Ukuran sampel direncanakan akan naik sejalan dengan jumlah kesalahan penyajian diperkirakan dalam populasi menurut pendekatan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Menentukan ukuran sampel awal. Apabila menggunakan sampling non-statistik, tentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang telah kita diskusikan selama ini.
Tidak mengherankan bahwa pertimbangan semua faktor tersebut memerlukan sejumlah judgement untuk membantu auditor membuat keputusan tentang ukuran sampel. Para auditor sering mengikuti pedoman yang dibuat oleh kantor akuntan mereka masing-masing atau sumber lain. Memilih sampel. Untuk sampling non-statistika, standar auditing mengizinkan auditor untuk menggunakan salah satu dari metode pemilihan seperti yang dibahas sebelumnya. Untuk sampling berstrata, auditor memilih sampel secara independen dari setiap strata. Melaksanakan prosedur audit. Untuk melaksanakan prosedur audit, auditor menerapkan prosedur audit yang tepat terhadap setiap unsur dalam sampel untuk menentukan apakah berisi kesalahan penyajian. Dalam konfirmasi atas piutang usaha, auditor mengirim konfirmasi positif dengan cara seperti dapat diuraikan pada tabel-tabel sebelumnya. Generalisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan yang pertama, melakukan proyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampel ke populasi, dan yang kedua, mempertimbangkan kesalahan sampling dan resiko sampling ARIA. Menganalisis kesalahan penyajian. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap kesalahan penyajian yang ditemukan dalam pengujian rinci saldo. Auditor harus menentukan mengapa kesalahan semacam itu seringkali terjadi. Implikasi dari kesalahan penyajian terhadap bagian audit lainnya. Dampak potensial terhadap laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap operasi perusahaan. Pendekatan yang sama diikuti untuk kesalahan penyajian yang lain. Tindakan apabila populasi ditolak. Apabila auditor berkesimpulan bahwa kesalahan penyajian dalam populasi lebih besar dari kesalahan penyajian bisa ditoleransi setelah mempertimbangkan kesalahan sampling, populasi dipandang tidak bisa diterima. Dalam situasi demikian, auditor memiliki beberapa kemungkinan tindakan. Tidak mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit lainnya selesai dikerjakan. Memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. Menaikkan ukuran sampel. Apabila auditor menaikkan ukuran sampel, kesalahan sampel diturunkan apabila tingkat kesalahan penyajian dalam sampel yang diperluas, jumlah rupiahnya dan arahnya serupa dengan sampel aslinya. Oleh karena itu, ukuran sampel bisa memuaskan permintaan kesalahan penyajian bisa ditoleransi yang ditetapkan oleh auditor. Menyesuaikan saldo akun. Apabila auditor berkesimpulan bahwa saldo akun mengandung kesalahan penyajian material, klien kemungkinan bersedia untuk menyesuaikan nilai buku berdasarkan hasil sampling. Minta klien untuk mengoreksi populasi. Dalam situasi tertentu, catatan klien sedemikian tidak memadai sehingga diperlukan koreksi atau atas keseluruhan populasi sebelum audit dapat diselesaikan. Menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Sampling unit moneter. Setelah kita membahas sampling non-statistik, sekarang marilah kita lanjut dengan membahas sampling statistik, dimulai dengan sampling unit moneter, yaitu metodologi sampling statistika yang terutama dikembangkan untuk para auditor. Sampling unit moneter atau monetary unit sampling MUS adalah metode sampling statistik yang paling banyak digunakan untuk pengujian isi saldo karena kesederhanaan statistik dari sampling atribut yang memberikan hasil statistik yang dinyatakan dalam rupiah atau mata uang lainnya. MUS sering disebut juga unit sampling rupiah, atau sampling jumlah moneter kumulatif, atau sampling probabilitas proporsional dengan ukuran. Perbedaan antara MUS dengan sampling non-statistika. MUS adalah serupa dengan penggunaan sampling non-statistika. Tahapan sebanyak 14 langkah juga harus dilakukan untuk melaksanakan MUS, walaupun beberapa di antaranya dilakukan dengan cara berbeda. Pemahaman perbedaan ini merupakan kunci untuk memahami MUS. Rumusan unit sampling adalah rupiah individual. Fitur yang terpenting dari MUS adalah perumusan unit sampling sebagai rupiah individual yang ada dalam saldo akun. Nama metode statistika, sampling unit moneter, berasal dari fitur-fitur yang berbeda. Ukuran populasi adalah rupiah populasi menurut pembukuan.
Sebagai contoh, populasi bidang usaha terdiri dari misalnya Rp207.295.000, yaitu ukuran populasi, bukan 40 buah saldo akun pada para pelanggan. Ini adalah jumlah angka rupiah yang tercatat dalam pembukuan. Karena metode pemilihan sampel dalam MUS seperti yang akan diuraikan kemudian, tidaklah mungkin untuk menilai kemungkinan terjadinya unsur tak dicatat dalam populasi. Misalkan kita akan menggunakan MUS untuk menilai apakah persediaan telah disajikan secara wajar. MUS tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah unsur persediaan tertentu sungguh-sungguh ada tetapi belum dihitung. Pertimbangan pendahuluan materialitas digunakan untuk setiap akun, bukan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Aspek unik lainnya dari MUS adalah penggunaan pertimbangan pendahuluan materialitas untuk secara langsung menentukan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi dalam pengauditan setiap akun. Teknik sampling lain menghendaki auditor untuk menentukan kesalahan penyajian bisa ditoleransi untuk setiap akun dengan mengalokasikan pertimbangan pendahuluan materialitas. Hal semacam itu tidak diperlukan jika kita menggunakan MUS. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan formula statistik. Proses ini akan dibahas secara rinci setelah kita menguraikan seluruh 14 tahapan sampling dalam MUS. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. Sampel unit moneter adalah sampel yang dipilih dengan probabilitas proporsional dengan ukuran sampel atau PPS. Sampel PPS dapat diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak komputer, tabel nomor acak, atau teknik sampling sistematika. Baiklah, jadi kita masuk pada generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS, di mana seorang auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan mengoreksi atau memeriksa kesalahan salah saji atau kesalahan penyajian sampel ke populasi. Yang kedua, menentukan kesalahan penyajian dari sampel-sampel tersebut atau kesalahan penyajian dari sampel yang bersangkutan. Berikutnya, generalisasi dari sampel ke populasi ketika salah saji tidak ditemukan menggunakan teknik MUS. Jadi maksudnya bahwa dalam pemeriksaan sampel ke populasi ternyata tidak ditemukan salah saji dengan menggunakan teknik MUS. Hal ini karena auditor tidak menggunakan teknik MUS dengan baik, sehingga tidak menemukan salah saji dari sampel tersebut. Jadi jika seorang auditor ingin menemukan salah saji pada sampel ke populasi, dia harus menggunakan teknik MUS dengan baik. Jika seorang auditor melakukan atau meneliti sampel ke populasi, harus benar-benar melakukan prinsip teknik MUS dengan baik, dengan bijak, atau dengan cerdas, maka bisa menemukan kesalahan penyajian dalam sampel ke populasi tersebut. Berikutnya, generalisasi apabila ditemukan kesalahan penyajian. Ada 4 aspek yang harus dilakukan oleh auditor untuk menemukan atau untuk menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Yang pertama, jumlah kesalahan penyajian yang mula-mula dipisahkan lalu kemudian digabungkan kembali, maksudnya seperti batas kesalahan penyaji dan batas kesalahan penyaji dan batas batas kesalahan atas penyaji dan batas bawah kesalahan penyaji. Itu yang harus dihitung terpisah untuk menjumlah lebih saji ataupun kurang saji. Nah,
Yang kedua, dibuat asumsi kesalahan penyaji yang berbeda. Untuk setiap kesalahan penyaji termasuk 0 kesalahan penyaji. Jadi, dalam generasi atau generalisasi, jika ditemukan kesalahan penyaji, maka seorang auditor harus membuat asumsi kesalahan penyajian yang berbeda agar bisa menemukan kesalahan penyajian termasuk 0 kesalahan penyajian. Yang ketiga, auditor harus menggunakan tabel sampling atribut untuk membuat lapisan tingkat batas atas penyimpangan terhubung. Jadi, untuk menemukan kesalahan penyajian, seorang auditor harus menggunakan tabel sampling atribut untuk membantu seorang auditor dalam menemukan kesalahan penyajian tersebut. Yang keempat, asumsi kesalahan penyajian harus dikaitkan dengan setiap lapisan. Jadi, seorang auditor harus mengasumsikan kesalahan penyajian dan harus dikaitkan pula dengan setiap lapisan pada sampel ke populasi. Itulah 4 aspek yang harus dilakukan oleh seorang auditor untuk menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Jadi ketika seorang auditor menggeneralisasi dari sampel ke populasi, itu sudah akan menemukan kesalahan penyajian apabila 4 aspek ini diterapkan. Berikutnya, menetapkan akseptabilitas populasi dengan menggunakan teknik MOS. Maksud dari pernyataan ini bahwa setelah batas penyajian dihitung oleh seorang auditor, maka auditor harus menetapkan suatu keputusan apakah populasi dapat diterima. Untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan aturan-aturan khusus dalam pengambilan keputusan. Misalnya menggunakan tabel atribut untuk menentukan atau meneliti terkait kesalahan penyajian pada laporan keuangan atau kesalahan penyajian terhadap sampel ke populasi yang akan diaudit oleh seorang auditor. Berikutnya, tindakan apabila sebuah populasi ditolak. Apabila salah satu populasi ditolak, berarti bahwa batas kesalahan penyajian berada di luar toleransi dan populasi dipandang tidak bisa diterima. Mungkin ada hal tersebut kita bisa lihat bahwa jika populasi tersebut tidak diterima atau ditolak, berarti untuk batas kesalahan penyajian berada pada ambang batas ataupun tidak bisa ditoleransi oleh seorang auditor, maka populasi tersebut tidak diterima atau ditolak. Yang berikutnya, menentukan ukuran sampel menggunakan MOS. Jadi, dalam menentukan ukuran sampel, terlebih dahulu kita memahami asumsi rata-rata kesalahan penyaji dan menggunakan tablet atribut untuk menentukan ukuran sampel dengan MOS. Jadi, keunggulan dalam menentukan ukuran sampel itu menggunakan tablet MOS itu menggunakan MOS itu yaitu dengan menggunakan tablet atribut. Jadi, tablet atribut ini digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan teknik MOS. Yang berikutnya yaitu materialitas.
Jadi materialitas merupakan dasar untuk menentukan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi yang akan digunakan. Nah, jadi materialitas ini juga bisa dipakai dalam menentukan apakah suatu populasi bisa diterima atau ditolak. Dan materialitas ini merupakan penentuan jumlah kesalahan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi atau tidak, atau bahkan bisa diterima atau tidak oleh seorang auditor. Berikutnya, estimasi tingkat penyimpangan populasi. Biasanya, estimasi tingkat penyimpangan untuk MOS adalah 0, karena MOS paling tepat digunakan kalau tidak terdapat kesalahan penyaji atau terdapat sedikit kesalahan penyaji. Jadi, estimasi tingkat penyimpangan populasi, di mana seorang auditor dapat menilai seberapa jauh populasi tersebut memiliki kesalahan penyajian atau terdapat kesalahan penyajian. Jadi tingkat penyimpangan populasi untuk MOS itu adalah 0, karena MOS itu digunakan kalau tidak terdapat kesalahan penyajian atau minim kesalahan penyajian, sehingga tingkat penyimpangan populasi untuk MOS itu adalah 0. Berikutnya, hubungan antar model resiko audit dengan ukuran sampel untuk MOS. Dalam hal ini membahas bagaimana auditor menurunkan risiko deteksi tingkat direncanakan dengan melakukan pengujian substantif, transaksi, prosedur analitis, substantif, dan pengujian rincian saldo. Sedangkan MOS digunakan dalam pengujian rincian saldo. Nah, dari pernyataan tersebut, kita bisa melihat antara model risiko audit berhubungan dengan ukuran sampel untuk MOS. Jadi, kita bisa lihat tadi bahwa risiko deteksi tingkat direncanakan dengan melakukan pengujian substansi transaksi, prosedur analitis substantif, dan pengujian rincian saldo. Ada tiga aspek yang harus dilakukan seorang auditor untuk diuji. Termasuk juga ada rincian saldo. Nah, rincian saldo ini juga digunakan oleh MOS dalam untuk diuji. Jadi, hubungan antara model risiko audit dengan sampel MOS itu terlihat pada pengujian rincian saldo. Nah, pengujian rincian saldo itu digunakan oleh MOS dan digunakan juga pada model risiko audit. Berikutnya adalah sampling variabel. Jadi, sampling variabel adalah metode statistik yang digunakan auditor sampling variabel yang memiliki tujuan yang sama dengan sampling non-statistik, yaitu untuk mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Jadi, sampling variabel ini memiliki tujuan yang sama dengan sampling non-statistik. Jadi, kesamaan tujuannya yaitu untuk mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Berikutnya, perbedaan antara sampling variabel dengan sampling non-statistik. Nah, tadi kan kita sudah melihat kalau sampling variabel dengan sampling non-statistik itu kan memiliki tujuan yang sama, yaitu menilai atau mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun.
Nah, maka dari situ kita melihat perbedaan antara sampling variabel dengan sampling non-statistik. Jadi perbedaannya dilihat dari aturan menentukan atau menilai kesalahan penyajian dalam saldo akun. Dan cara-cara yang dipakai itu berbeda antara sampling variabel dengan non-statistik. Hal tersebut menjadi suatu perbedaan antara variabel atau antara variabel dengan non-statistik. Jadi perbedaannya itu dilihat pada aturan dalam menentukan atau mengukur kesalahan penyajian dalam akun saldo. Kita lanjut pada distribusi sampling. Nah, distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi yang mungkin muncul dari suatu sampel. Jadi, distribusi sampling juga akan berpengaruh terhadap kesimpulan statistik yang dilakukan auditor. Nah, jadi distribusi sampling ini diperlukan untuk melihat besaran-besaran statistik atau nilai rata-rata simpangan baku proporsi yang muncul pada suatu sampel. Nah, jadi bisa juga digunakan dalam pengambilan keputusan apakah terjadi kesalahan penyajian dalam sampel yang sudah diteliti oleh seorang audit. Jadi distribusi sampling ini juga sangat penting diterapkan oleh seorang auditor. Karena distribusi sampling ini kan untuk menilai besaran statistik rata-rata atau simpangan baku ataupun proporsi yang mungkin muncul dari suatu sampel. Nah, hal ini juga akan distribusi sampling juga akan berpengaruh terhadap kesimpulan statistik yang dilakukan seorang auditor. Jika distribusi sampling ini akan membantu seorang auditor dalam menentukan kesimpulan dalam pengambilan kesimpulan statistik untuk menilai sampel-sampel yang ada, apakah sampel-sampel tersebut memiliki sejauh mana memiliki kesalahan penyajian. Nah, hal tersebut dapat menunjang bagi seorang auditor untuk menarik kesimpulan terhadap sampel-sampel tersebut. Kesimpulan di sini yaitu kesimpulan terkait kesimpulan statistik. Jadi, itu merupakan pengujian terhadap sampel yang akan dinilai oleh seorang auditor. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Heni Feradika. Perkenalkan, nama saya Heni Feradika, NIM 2019-017-037. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu mean dari unsur dalam sampel sebagai berikut. X yaitu nilai mean dari unsur sampel, XJ yaitu nilai dari unsur sampel individual, N yaitu ukuran sampel. Setelah menghitung X untuk setiap sampel, auditor memasukkannya ke dalam distribusi frekuensi. Distribusi mean sampel seperti di atas adalah normal dan memiliki semua karakteristik dari kurva normal, yaitu yang pertama kurva adalah simetri, yang kedua mean sampel jatuh dalam bagian yang diketahui dalam distribusi sampling di seputar rata-rata atau rata-rata dari rata-rata yang diukur dengan jarak sepanjang aksis horizontal pada standar devisi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu inferensi statistik. Pada umumnya, apabila kita menggunakan sampel diambil dari suatu populasi dalam situasi audit yang sesungguhnya, auditor tidak mengetahui karakteristik populasi dan biasanya hanya satu sampel yang dapat diambil dari populasinya.
Selanjutnya yaitu metode-metode variabel. Auditor menggunakan proses inferensi statis di atas untuk semua metode sampling variabel. Masing-masing metode berbeda tergantung pada apa yang diukur. Di bawah ini kita akan menguraikan masing-masing metode tersebut. Yang pertama yaitu estimasi selisih. Nah, auditor menggunakan estimasi selisih ini untuk mengukur jumlah taksiran kesalahan penyaji total dalam suatu populasi apabila baik nilai menurut buku maupun nilai menurut audit tersedia atau setiap unsur dalam sampel yang biasanya terdapat pada setiap audit. Yang kedua yaitu estimasi rasio. Rasio ini mirip dengan estimasi selisih, kecuali di sini auditornya menghitung rasio antara kesalahan penyaji dan nilai bukunya dan memproyeksi hal ini ke populasi untuk menaksir total kesalahan penyaji populasi. Selanjutnya yaitu estimasi mean per unit. Dalam estimasi mean per unit ini, auditor lebih fokus pada nilai per audit, tidak pada jumlah kesalahan penyaji untuk setiap unsur dalam sampelnya, kecuali tentang definisi dari apa yang diukur. Estimasi mean per unit dihitung dengan cara yang persis sama dengan estimasi selisih tadi itu. Selanjutnya yaitu metode statistik berjenjangan. Sampling berjenjangan adalah metode sampling di mana semua elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Setiap subpopulasi ini kemudian diuji secara independen. Baik, yang selanjutnya yaitu risiko sampling. Nah, di mana kita ini telah membahas risiko ini bisa diterima untuk keliru, menerima untuk sampling non statistik, untuk sampling variabel atau menggunakan ARIA, dan juga risiko bisa diterima untuk keliru menolak. Terus selanjutnya ARIA. Setelah auditor melakukan suatu pengujian audit dan menghitung hasil kesalahan statistiknya, auditor harus menyimpulkan apakah populasi ini mengandung kesalahan penyajian material atau tidak. Terus ARIR, yaitu resiko ini bisa diterima untuk keliru menolak, di mana yang dimaksud dengan ARIR ini adalah resiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan bahwa populasinya mengandung kesalahan penyaji material, padahal tidak demikian. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi penggunaan estimasi selisih. Untuk melukiskan konsep dan metodologi sampling variabel, kita telah memilih estimasi selisih dengan menggunakan pengujian hipotesis karena dia itu relatif sederhana. Apabila metode ini dipandang bisa dipercaya pada suatu situasi tertentu, kebanyakan auditor lebih suka menggunakan pada metode sampling variabel yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Yang ketiga, merumuskan kondisi kesalahan penyajian. Yang keempat yaitu merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan unit samplingnya. Yang keenam, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang ketujuh yaitu menetapkan risiko bisa diterima. Auditor itu menetapkan 2 risiko. Yang pertama, risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang kedua yaitu risiko bisa diterima untuk keliru menolak. Selanjutnya yaitu menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Estimasi atau taksiran ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu
menaksir suatu estimasi poin yang diharapkan. Yang kedua, membuat taksiran standar defisi populasi di muka, variabilitas populasi. Selanjutnya yaitu menaksir ukuran sampel awal. Ukuran sampel awal untuk pada PT ABC sekarang dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. N sama dengan SD dalam kurung 2Z ZA ditambah ZB tutup kurung N dibagi TM dikurang E pangkat 2. Keterangan N itu ukuran sampel awal, SD itu estimasi standar defisi muka, ZA itu koefisien confidence untuk ARIA. Kita bisa lihat pada tabel 14 sampai 11. ZB koefisien confidence untuk ARIR. N yaitu ukuran populasinya, TM yaitu kesalahan penyaji bisa ditoleransi untuk populasi atau materialitas. Yang E yaitu estimasi taksiran poin kesalahan penyajian dalam populasi. Apabila ditetapkan pada PT ABC, persamaan ini akan menghasilkan N sama dengan 20 dalam kurung 1,28 ditambah 1,15 tutup kurung dikali 4000 dibagi 21.000 dikurang 1500 pangkat 2, jadi hasilnya 9,97 pangkat 2 sama dengan 100. Selanjutnya yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit memilih sampel. Yang pertama yaitu melaksanakan prosedur audit. Selanjutnya yaitu menilai hasil sampel. Yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Yang pertama yaitu menghitung taksiran poin dari total kesalahan penyaji. Yang kedua yaitu menghitung taksiran standar defisiasi populasi. Yang ketiga menghitung per session interval. Yang keempat yaitu menghitung confidence limitnya. Selanjutnya yaitu menganalisis kesalahan penyajian. Tidak ada perbedaan analisis kesalahan penyajian pada metode non-statistika dan metode statistika. Auditor harus mengevaluasi kesalahan penyajian untuk menentukan penyebab setiap kesalahan penyajian dan menentukan apakah diperlukan modifikasi dalam model risiko audit. Selanjutnya, menentukan akseptabilitas populasi untuk menetapkan apakah populasi ini bisa diterima apabila auditor menggunakan metode statistik. Auditor mendasar pada aturan berikut ini. Apabila dua sisi interval confidence untuk kesalahan penyaji berada pada plus dan minusnya, kesalahan penyaji bisa ditoleransi. Jika, maka auditor akan menerima hipotesis bahwa nilai per buku tidak mengandung kesalahan penyajian material. Jika tidak demikian, auditor akan menerima hipotesis bahwa nilai per buku mengandung kesalahan penyajian dalam jumlah yang material. Selanjutnya yaitu tindakan apabila hipotesis ditolak. Dalam menerima populasi dengan cara ini, auditor mengambil risiko 10% keliru, yaitu bahwa populasi sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan perencanaan auditor, tingkat risiko ini adalah tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia. Terima kasih.